Oke. Hari ini tanggal 24 Maret 2025, pertemuan ketujuh ya. Ketujuh karena yang keenam masih kosong, berarti materi keenam, tapi ini pertemuan tujuh. Untuk materi keenam nanti kita akan ganti di hari yang berikutnya. Baik, seperti yang sudah saya janjikan, untuk pertemuan keenam IMK ini, saya mau coba bahas ya pendekatan atau metode yang digunakan dalam mendesain interaksi. Beberapa tugas akhir yang biasanya saya bimbing menggunakan paling banyak menggunakan dua metode ini. Yang pertama adalah user center design dan yang kedua adalah eh, design thinking. Pekan kemarin saya sudah janji mau menjelaskan keduanya. Baik, saya cuman googling aja dari beberapa tulisan di web ya. Oke, saya coba ini ambil. Sudah kelihatan belum ya? Ini saya lagi lihat. Yang pertama kalau kita cari ya dengan kata perbedaan. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terlihat juga saya sedang sharing layar. Terlihat, Bu. Oke, kalau begitu nanti kalian juga bisa pakai cara yang sama ya untuk belajar. Coba cari googling dulu, karena sebetulnya materi itu udah banyak sekali. Kalau dari textbook juga ada, cuma kan tulisannya intinya berat. Cuman ini kita mau cari selintas aja ya, cara cepat untuk memahami perbedaan dari kedua eh, pendekatan atau metode ini ya. Saya ambil yang pertama yang ini. Saya juga bacanya akan skip-skip aja ya. Oke. Ini ya. Dia menjelaskan dari design thinking dulu. Nah, design thinking ini eh, lebih lebih terstruktur ya. Ada banyak dipakai juga. Sebetulnya kalau design thinking ini tidak hanya dipakai untuk desain interaksi, tapi secara luas dipakai untuk menghasilkan suatu desain berbagai produk. Oke, di sini dia menjelaskan dari sisi tahapannya ya. Design thinking ini adalah metode berpikir kreatif ya. Ingat nih ya, metode berpikir kreatif yang bertujuan untuk menghasilkan solusi inovatif. Jadi fokus dari metode ini adalah bagaimana ya menghasilkan suatu solusi yang inovatif. Artinya membuat produk yang mungkin dengan suatu gagasan yang baru, desain yang baru gitu. Ya. Artinya ini tidak harus desain interaksi. Oke? Tapi sebetulnya dia juga akan memfokuskan bahwa setiap produk itu kan pasti berinteraksi dengan penggunanya. Bedanya adalah kalau kita lebih mempelajari desain interaksi ini, produknya adalah interaksi pengguna dengan aplikasi atau software yang interaksinya melalui layar, komputer, dan perangkat interface lainnya. Ya, oke. Nah, bagaimana tahapannya? Untuk design thinking ini ada 5 tahap ya. Ada namanya empati, define, ideate, prototype, dan test. Untuk detailnya nanti bagaimana ini dilakukan, kita nanti bisa melihat dari contoh-contoh tugas akhir ya. Gimana sih menjalani 5 tahap ini?
Kemudian seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebetulnya, dari tahapan engineering kita punya 5 tahapan generik ya. Yang pertama adalah planning, communication, modeling, kemudian construction dan deployment. Nah, yang 5 ini masuk yang mana nih? Nah, kita bisa sebar ya dengan memahami detail ya tujuan dari kelima tahap ini. Ya, misalnya ini ya, empati, memahami kebutuhan dan tantangan pengguna. Lalu define, mendefinisikan masalah utama. Ini sebetulnya adalah kalau kita lihat yang dia jelaskan bukan bagaimana caranya, tapi kira-kira apa yang dihasilkan pada setiap tahapan ini. Oke? Apa yang dihasilkan dari setiap tahapan? Yang pertama, memahami kebutuhan atau need. Belum requirement ya, tapi need. Need itu lebih lebih universal, lebih global, lebih sederhana ya daripada yang namanya requirement. Apa contohnya? Kalau kalian kebetulan di puasa ya, misalnya gini, saya contohkan aja. Pada misalnya pada saat berbuka ya, apa yang kita butuhkan? Nah, itu namanya need ya. Yang kita butuhkan itu adalah sesuatu makanan dan minuman untuk berbuka. Jadi general sekali ya, umum lah ya. Ya, sesuatu yang dibutuhkan untuk berbuka puasa. Nah, beda dengan requirement ya. Requirement tuh mungkin lebih spesifik ya. Ketika misalnya tahu bahwa misalnya saya nih ya, oh, ini adalah kebutuhan berbuka untuk Ibu Leoni misalnya. Nah, kalau Ibu Leoni, orang yang menyediakan atau bertanggung jawab untuk menentukan apa yang mau disediakan, itu harus memahami, ya, memahami apa kesukaan Bu Leoni, kemudian apa mungkin yang dia suka, kemudian apa yang dia tidak suka, kemudian apa yang keterbatasannya, misalnya giginya mulai kurang kuat gitu, nggak bisa makanan keras. Nah, itu ya. Jadi karakteristik yang akan memanfaatkan ya, yang dibutuhkan itu juga perlu dipahami. Nah, lalu apa yang namanya hmm, bedanya dengan requirement ya, ini needs ya, need atau kebutuhan. Requirement itu lebih kepada sesuatu yang lebih detail dari kepada namanya need. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan ya untuk namanya kebutuhan. Semua namanya kebutuhan. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris ada beda nih ya, kebutuhan yang diterjemahkan sebagai need dan ada namanya adalah requirement ya. Kalau di kalau di dalam bahasa Indonesia requirement tuh sebetulnya ini ya. Intinya requirement itu lebih detail, lebih spesifik ya, yang sudah menyesuaikan ya dengan apa yang memang dibutuhkan, akan disediakan gitu loh. Ya, ini mengikuti itu tadi, siapa yang akan memanfaatkan. Contohnya, kita sebut kalau di sini nanti adalah kebutuhan fungsional. Itu yang namanya biasanya terjemahan dari requirement untuk perangkat lunak, ya. Fungsional, jadi menyesuaikan fungsional dan non fungsionalnya. Nah, itu udah menjadi namanya requirement. Nah, pada tahapan empati ini baru yang perlu dipahami adalah kebutuhannya, ya, need-nya, ya, dan tantangan pengguna. Nanti kita lihat bahwa sebetulnya kalau istilahnya ini nanti pada pendekatan yang lain kadang dipakai dengan istilah yang berbeda. Misalnya saya udah baca bahwa ini fase yang kalau di dalam eh, tahapan engineering sering kita sebut dengan memahami sistem yang berjalan atau
tujuannya sebetulnya adalah memahami konteks, ya. Konteks dari sesuatu yang akan produk yang akan kita buat itu. Dia ada dipakainya, dia itu produk dipakainya di mana, bagaimana alurnya, siapa yang menggunakan dan sebagainya. Nah, itu yang tahapan empati. Lalu dari define sebetulnya kita juga belajar ya menganalisis sistem itu, kita juga perlu mendefinisikan apa problemnya, apa yang permasalahan yang ada sekarang ya. Jadi ini memahami, memotret, intinya adalah memotret dari konteks atau ruang permasalahan, ruang ya sistem yang berjalan, dan memahami siapa saja yang terlibat di dalam sistem tersebut yang akan merupakan calon pengguna dari produk yang akan kita buat ya. Oke. Define ini adalah untuk memahami lebih detail ya. Sebetulnya memahami prospek ya, prospek pengembangannya. Prospek pengembangan itu dilihat dari apa yang menjadi problem. Problem itu bisa jadi kekurangan ya, kekurangan dari sistem sekarang, bisa jadi berupa prospek karena adanya perkembangan teknologi baru atau perkembangan cara baru atau adanya suatu materi baru, teknologi baru dan sebagainya ya. Sehingga dengan memahami masalah utama ini kita mendapatkan gagasan pengembangan ya. Oke. Jadi ini dua hal ya. Terus ini itu ya di dalam 5 tahapan engineering itu masuk di mana? Nah, itu keduanya ini ya masuk pada fase yang disebut dengan planning and communication, di mana di sini banyak interaksi ya dengan calon pengguna ya. Interaksi ini tujuannya tadi memahami kebutuhan dan tantangan pengguna dan mendefinisikan masalah utama. Sekali lagi ini outputnya ya. Belum bagaimana cara dilakukan dan bagaimana output ini direpresentasikan dalam laporan. Kemudian tahap yang ketiga adalah menghasilkan ide-ide kreatif. Ya, disinilah muncul hal-hal baru menjadi sistem yang akan dikembangkan. Nah, biasanya di fase ini mulai keluar yang namanya requirement. Ya, lebih spesifik daripada yang need tadi. Ya, kenapa? Karena kita sudah memahami ya konteksnya, kemudian memahami karakteristik calon penggunanya dan memahami permasalahannya. Barulah gagasan ide-ide baru dan mana ide lama yang produk karakteristik lama yang dipertahankan, mana yang baru bisa keluar. Ya. Oke, ya, bisa dikembangkan. Lalu, nah ini fase 4 ini ciri khas dari pendekatan baik atau metode design thinking maupun user centered design ya, di mana ada pembuatan yang namanya prototype ya. Di dalam model proses yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini ada di fase yang ketiga ya. Oke. Nah, di mana fase modeling ada? Fase modeling itu bisa ada. Modeling itu model-model antara yang kita hasilkan untuk merepresentasikan ya. Itu ada di fase empati bisa, terutama di fase ideat ini ya. Bisa kita gambarkan ya solusi itu dengan berupa model-model ya. Bahkan kebutuhan ya sistem yang berjalan sekarang itu juga bisa kita gambarkan dengan model yang namanya Simulink. Jadi ini nanti di masing-masing tahap ini ada hal-hal yang kita perlu hasilkan ya. Yang intinya adalah merepresentasikan output yang ditulis di sini.
Lalu yang kelima namanya tes. Jadi prototipe ini kita gunakan untuk menguji solusi dengan melibatkan pengguna. Jadi kesamaan dari metode design thinking dengan user centered design ya. Yang pertama adalah melibatkan penggunanya. Kemudian dia memanfaatkan juga prototipe. Oke. Banyak persamaan dan sedikit perbedaannya sebetulnya. Oke, jadi ini pendekatan ini katanya sangat cocok untuk menciptakan produk baru atau menyelesaikan masalah yang belum terdefinisi dengan jelas. Jadi ini cocok ya. Kalau masalahnya kita mau mengembangkan produk baru ya. Produk baru atau gagasan baru mungkin dari suatu produk yang sudah biasa digunakan sehari-hari. Bisa jadi, cuman dia mungkin mau dikembangkan dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya yang sekarang ini kurang kurang bagus atau memang mau membuat inovasi-inovasi baru, ya. Contohnya Airbnb. Ini mungkin ada yang tahu, ini adalah suatu produk ya, perangkat lunak yang dimana di sini lebih kepada digunakan untuk sewa menyewa properti gitu ya. Dan ini muncul karena adanya selama ini mungkin perangkat lunak atau mungkin belum ada sistem yang memuaskan ya untuk melayani penyewaan ini. Mungkin fotografinya tidak jelas ya, kurang bagus ya. Padahal mungkin yang terlibat di dalam tuh butuh informasi yang cukup detail ya, tidak hanya masalah spesifikasi dan harga dan ini yang hal-hal lain, tetapi juga suatu bentuk visual dari properti yang tersebut ya, tidak ada gitu. Jadi ini menekankan kepada hal-hal baru yang bisa mengimprove ya, meningkatkan nilai dari sistem yang ada sekarang. Jadi dua ya, bisa benar-benar untuk sistem yang belum pernah ada, tapi sepertinya muncul hal, tetapi misalnya dibutuhkan. Contohnya ya, dulu tuh belum pernah ada aplikasi untuk transportasi online, ya. Lalu berkembang baru ada gitu. Nah, seperti itu dari yang dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, gimana itu memunculkan? Ya, nah ini ada dari sini, ya. Bisa menggunakan design thinking. Atau sekarang misalnya kalian bisa saja nanti membuat ya e-learning yang ada sekarang kurang kurang memuaskan gitu loh. Ada yang perlu diimprove. Misalnya gini, situ Unpas. Situ Unpas tuh yang kita pakai sekarang ya, itu menurut kalian ada yang kurang bagus ya. Nah, kalian bisa tingkatkan, bisa menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan improvement apa yang bisa dilakukan terhadap sistem yang ada sekarang. Ya, oke. Improvement itu bisa memunculkan yang namanya fungsional baru, fungsinya ada layanan yang baru, atau sekedar merubah gaya interaksi, ya, merubah model interaksinya, gitu, ya. Dan tadi yang pentingnya adalah melibatkan pengguna dan memanfaatkan yang namanya prototype. Oke, nah sekarang kita lihat apa itu UCD. Berbeda dengan design thinking, UCD adalah pendekatan desain. Nah, ini disebut ya, dia menyebutnya ini pendekatan ya, bukan metode ya. Dan saya setuju karena UCD sih lebih kepada menekankan pada prinsip ya, filosofis bahwa UCD ini awalnya dia adalah memastikan pengguna terlibat dalam setiap tahapan pengembangan produk. Ya, oke.
Fokus utamanya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang optimal melalui iterasi berulang berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna. Oke. Proses UCD melibatkan penelitian kebutuhan pengguna, pembuatan prototipe awal, pengujian langsung oleh pengguna, dan iterasi berdasarkan hasil pengujian. Nah, kalau kita lihat pertama ya, tadi bahwa di sini adalah suatu pendekatan ya, di mana prinsipnya di sini adalah memastikan pengguna terlibat dalam setiap tahapan. Kemudian di sini digunakan namanya pengembangan prototipe adalah untuk menciptakan atau memberikan pengalaman ya pengguna lebih dini ya melalui pemanfaatan prototipe itu untuk melakukan pengujian ya. Pengujian di mana pengguna seolah memang berinteraksi dengan perangkat lunak sebelum perangkat lunak itu dikodekan ya, dibuat kode programnya ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman real ya, pengalaman real pengguna untuk berinteraksi langsung dengan produk. Dan ini membutuhkan biasanya beberapa kali iterasi ini pengulangan ya. Pengulangan untuk menyempurnakan desain interaksi. Tujuannya memang adalah beda dengan design thinking. Kalau design thinking tuh bisa jadi yang menjadi targetnya adalah menemukan ya inovasi baru, baik itu berupa kebutuhan layanan baru, produk baru, kebutuhan layanan baru, atau desain baru ya, desain baru. Cara interaksi yang baru. Kalau UCD ya hanya memastikan bahwa SIM pengguna itu dilibatkan di dalam proses. Jadi hasil pengujiannya nanti adalah benar-benar berdasarkan pengalaman atau experience dari pengguna tersebut ya. Langsung kita nilai experience-nya. Jadi bukan teoritis sifatnya ya. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat dari fasenya, sebetulnya walaupun nih dia nggak menamakan fase atau tahapan itu seperti yang ada pada design thinking, tapi kalau kita lihat sih hampir sama. Penelitian kebutuhan pengguna, ya penelitian atau riset ya kebutuhan pengguna. Ini kan mirip nih dengan empati, define, ideat, ya. Ini riset itu sebetulnya meliputi ini kita memahami sistemnya termasuk usernya ya karakteristik user mendefinisikan permasalahan dan menghasilkan ide-ide kreatif itu bisa disampaikan dengan satu ini ya penelitian kebutuhan pengguna jadi sama gitu. Lalu ada pembuatan prototipe awal, lalu ada pengujian ya, menguji hasil dengan melibatkan pengguna. Hampir sama ya. Mungkin detailnya yang agak berbeda. Plus tadi tujuannya. Sehingga nanti mungkin ya apa ya? Ada sedikit perbedaan. Kalau di UCD sih tidak terlalu detail ya karena dia adalah prinsip yang penting bagaimana si user tersebut ya dilibatkan pada setiap tahap ya dan bisa jadi kita bisa sebut ya prinsip ini ketika si design thinking kita kita manfaatkan untuk pendekatan untuk mendesain interaksi ya menghasilkan desain interaksi dan dari requirement itu bisa kita sebut bahwa dalam hal ini design thinking menggunakan prinsip yang sama dengan user center design
yaitu melibatkan pengguna, memanfaatkan prototipe, menguji solusi dengan juga melibatkan pengguna tersebut. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Katanya ada perbedaan utama antara design thinking dan UCD. Yang pertama pada aspek fokus ya. Design thinking, inovasi dan solusi kreatif. Jadi kalau begitu, kalau kita menggunakan design thinking, berarti kita harus berani declare ya dari tahapan yang kita hasil, apa sih inovasinya? Apa solusi kreatifnya yang bisa mengimprove ya? Kalau inovasi kan berarti dari yang tidak ada menjadi ada ya. Baik itu produk, layanan maupun desain interaksinya ya. Sedangkan kreatif ini bisa juga pada sisi improvementnya, ada peningkatan kualitas gitu ya. Nah, kalau di sini yang difokuskan adalah kebutuhan pengguna di setiap tahap ya. Memperhatikan kebutuhan pengguna di setiap tahap. Keterlibatan pengguna terbatas pada awal dan akhir proses. Kalau design thinking konsisten di seluruh tahapan. Kemudian hasil akhir berupa solusi inovatif untuk masalah pengguna, ya. Kemudian produk yang memenuhi ekspektasi pengguna, ya. Apa ya? Kayak susah ya membeda, tapi nggak usah kita pikirkan ini ya. Kalian bisa menggunakan salah satu ini, ya, karena tahapannya juga ada banyak kesamaan, ya. Kemudian ini, kapan harus memilih design thinking atau UCD? Gunakan design thinking jika Anda ingin menciptakan solusi baru atau inovasi baru untuk masalah yang belum jelas. Terapkan UCD ketika Anda ingin meningkatkan pengalaman pengguna pada produk atau layanan yang sudah ada. Nah, ini aja katanya sedikit. Nah, sekarang kita tanya, kenapa begitu? Dari mana design thinking ini bisa menciptakan solusi baru atau inovasi untuk masalah yang belum jelas? Karena adanya ini, ya, empati, define, dan ideat ini, ya. Oke. Nah, kalau user center design bisa saja kalian tetap menggunakan requirement yang sudah ada, ya. Tetapi kita fokus ya mendefinisikan, memodelkan desainnya dan membuat prototipe dan mengujinya sampai pada fase yang tertentu ya, fase yang bisa pada kualitas yang bisa diterima. Jadi itu aja sih sedikit. Tapi sebetulnya UCD ini bisa juga kalau kita gunakan cara modeling secara umum untuk mendefinisikan tahapan pengembangan perangkat lunak, maka sebetulnya apa yang bisa kita hasilkan juga bisa setara dengan apa yang dihasilkan dengan pendekatan yang kita klaim sebagai design thinking, yang diklaim sebagai design thinking ini. Karena sebetulnya inilah yang disebut ya kalau kita melakukan analisis current system dan definisikan permasalahan dan analisis sistem yang akan dikembangkan. Itu dia empati, define, ideat. Sama gitu ya. Oke. Nah, lalu jadi udah nggak usah terlalu peduli apa perbedaannya. Nah, sekarang kita fokus bahwa ternyata mau pakai design thinking dan UCD, kita sebetulnya menjalankan apa yang kita lakukan sebagai ada tahapan planning dan communication ya untuk memahami current system ya dan permasalahannya ya itu kita lakukan harus dilakukan mau pakai metode analisis apapun ya pendekatan analisis dan desain apapun
ya, mau design thinking, mau UCD, karena ini prinsipnya sama, ya, melibatkan atau fokus pada manusia atau penggunanya, ya. Kemudian oke, kita lihat yang lain ya. Sekarang kita lihat yang lain, penjelasan dari yang lain. Saya nggak mau detail pada satu referensi ini. Coba menurut ini apa, ya? Sama-sama menulis tentang desain UX UX-nya, perbandingan antara design thinking dengan user center design. Oh, ini kurang detail ya. Oke, kita balikan. Mana ya perbedaannya? Ini nih, coba lihat. Ada nggak? Oke, kita coba lihat ya. Mana dia? Ini yang baru nggak ya? Oh, ini ya. Oke, kita coba lihat. Design thinking. Oke, ini ya. Design thinking adalah sebuah, oke, saya besarkan aja. Desainnya adalah sebuah pendekatan UI UX yang digunakan untuk memahami lebih mendalam terhadap kebutuhan user dan mengubahnya menjadi daftar kebutuhan fitur produk yang diinisialisasi dengan uji kelayakan. Benar ya? Sama aja, desain need menjadi requirement. Oke, ya. Di mana nanti prototipe-nya itu sebetulnya adalah alat untuk menguji apakah requirement-nya itu sudah sesuai, ya. Ada 3 tahapan: inspiration, ideation, and implementation. Itu kan beda-beda ya. Kalau kalian cari buku, baca dari buku ini juga sumbernya beda-beda. Tapi cobalah kita fokus pada yang namanya apa sih sesungguhnya gitu ya. Oke. Tadi pertama adalah design thinking untuk menghasilkan inovasi ya dan eh, peningkatan ya, kreasi ya, kreativitas. Nah, di sini dia membaginya atas 3 tahapan dengan tiga, oh ya, tadinya 3 tahapan kemudian menjadi 5 tahap ya. Sebetulnya kalau di design thinking nanti karena dia sudah berani membagi atas tahapan, bukan sekedar prinsip saja bahwa itu merupakan besar, maka apa yang akan dihasilkan dari setiap tahapan akan lebih clear gitu ya. Tadi sama ya, empathize, define, ideate. Apa yang dihasilkan dari setiap tahapannya juga sudah jelas. Sedangkan user center design sebuah metode dalam perancangan antarmuka pengguna yang berfokus pada kebutuhan user. Sama aja ini ya. Dengan mengulangi kita akan dioptimalkan. Oke. Nah, sebetulnya sama aja ya. Ini pertama, understand context of use. Itu sama dengan empathize tadi. Kurang lebih apa yang dilakukan dan dihasilkan itu mirip dengan fase dari empathize dan define. Ya, oke. Specify, cuma nanti di sini dituntut ya. Understand context ada spesifik untuk memahami karakteristik usernya.
Oke. Kemudian di sini menetapkan requirement ya. Dari sana itu sama dengan specific user requirement ini tahap define ya. Tahap ideat ya, ideat. Oke, kurang lebih sama. Kemudian design solution ya, evaluation against requirement. Nah, ini nggak dijelaskan ya, tapi sebetulnya ya UCD itu cuma bagi 4 ini ya. Tetapi sebetulnya design solution ini termasuk di sana ya ada pembuatan prototype ya. Lalu di sini evaluation ya, pengujian ya. Oke, lalu ciri pada metode UCD. Nah, di sini dia menggunakan pendekatan top down, fokus pada pengalaman, identifikasi kebutuhan pengguna, hampir sama aja ya. Oke, hampir sama. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan, ini mirip dengan metode prototyping ya. Simple prototype di mana fase awalnya ada mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh user sampai dengan requirement-nya ya. Terus spesifikasi requirement, product design solution, lalu evaluasi di mana dalam product design solution ini termasuk model quick modelnya dan pembuatan prototype-nya di sini. Ada lagi lean model ya, banyak ya. Oke, kita ini balik lagi, ini enggak. Mana ya? Oke, balik ya. Kemudian apa lagi? Kira-kira seperti itulah, hampir sama ya. Sekarang kita coba lihat contoh TA ya. Contoh TA yang menggunakan tahapan ini. Oke, saya lihat saya download dulu. Sudah saya ini kan. Mana ya? Oke, sebentar ya. Kita download dulu. Dua. Nah, ini ya. Ini kebetulan bimbingan saya sama Pak Erik nih ya. Dia membuat perancangan antarmuka game untuk hafalan Asmaul Husna. Ini kan belum ada nih ya. Dia menggunakan user center design. Coba kita lihat. Ini saya download aja dulu ya. Oke, buat nanti. Kita coba lihat pada step-stepnya. Oke, ini ya. Ini masih bab 2. Nah, ini ya. Biasanya kalau TA itu kan kita membuat skema penelitian, ya. Jadi sebetulnya yang namanya untuk desain antarmuka, mau pakai metode apapun, itu kita harus melakukan sejenis riset, ya. Penelitian untuk memahami konteksnya, konteks sistemnya, ya, pada sistem yang nyata, lalu memahami problem dan memahami karakteristik user. Itu wajib dilakukan. Gimana itu? Itu nggak mungkin kalau kita tidak melakukan penelitian. Dan yang namanya penelitian tuh pasti butuh yang namanya pengumpulan data juga ya.
tadi untuk memahami konteksnya itu. Nah, di sini eh, kita lihat pada fase tahapan yang kedua ya. Setelah TA itu ada dilakukan melalui namanya pengumpulan data ya. Di sini saya minta ke yang TA-nya ya untuk melakukan mendefinisikan apa yang menjadi output. Nah, di sini tahap 2 itu ada memahami teoritis, juga melakukan studi terhadap sistem sejenis yang atau penelitian yang dilakukan orang lain yang terkait dengan penelitian kita, ya. Di sini apa yang dilakukan pertama pasti itu ya, mengikuti alur engineering, yaitu menganalisis sistem tidak hanya pengguna ya, sistem, konteks sistem dan penggunanya. Untuk memahami apa? Untuk memahami needs-nya ya. Needs yang nanti akan kita detilkan menjadi requirement ya. Ini agak terbalik sebetulnya ya. Harusnya wawancara dulu baru analisis. Ini kebalik nih. Nulisnya kebalik. Kemudian baru pada fase yang tahapan yang keempat perancangan kita modelkan ya. Modelkan sesuai dengan eh, gagasan tentang hal yang baru tadi ya. Apa yang mau diimprove tadi ya. Dan membuat prototipe dan melakukan evaluasi dengan melakukan pengujian. Oke. Di sini pasti ada nih namanya analisis ya, terhadap baik pengguna, metode yang mau dilakukan, dan sebagainya. Sekarang kita lihat pada fase analisis tadi ya, hasil dari pengumpulan data ya. Kita yang sebetulnya ada konteks, ada banyak hal yang perlu kita analisis ya. Sistem itu bisa dianalisis dari mana? Dari proses ya, kalau ini kan kebetulan kurikulum ya, kurikulum. Jadi memahami dulu konten kurikulum itu seperti apa ya. Kemudian menentukan juga di sini sebetulnya nanti pada fase awal kita akan melakukan wawancara dan sebagainya, maka perlu juga menetapkan responden. Kalau misalnya pengumpulan datanya bisa dengan kuesioner, bisa dengan wawancara gitu ya. Sebetulnya nanti respondennya ini respondennya siapa itu harusnya ditanya ya. Kalau nanti usernya kan ini tidak hanya guru ya, bisa siswa juga. Jadi nanti kita libatkanlah mereka semuanya. Ada merancang kuesioner atau pertanyaan juga ya. Ini fase apa sih? Oh, ini tuh ada di fase awal tadi, 4 phase tadi ya. Kita buatlah, jelaskanlah ini semua. Kemudian bagaimana pelaksanaannya juga dijelaskan gitu ya. Ini hasil kuesioner terhadap siswa. Kan benar ya, tadi kurang teliti ya. Harusnya ada siswa juga, tadi nggak disebut gitu ya. Karena pengguna dari Asmaul Husna ini kan nanti ada dua nih, siswa dan guru. Ini harus dibuat profilnya dulu ya. Perlu kita gambarkan profilnya itu. Baru biasanya pada tahapan pengumpulan data ini kita memahami dulu konteks sistemnya, lingkupnya, kemudian memahami tadi siapa yang akan menggunakan ya. Bisa dibuat seperti ini dulu, kemudian misalnya kita ada fase untuk pengumpulan data, maka kita siapkanlah alat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data tersebut. Kalau kita misalnya kuantitatif, berarti kita akan pakai kuesioner gitu kan. Kuesioner ini bisa 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 untuk apa ini? Kuesioner itu bisa untuk memahami permasalahan, bisa ya. Tapi kalau misalnya kita mau memahami proses itu nggak bisa lewat kuesioner
ya. Nah, itu biasanya lewat wawancara atau observasi. Nah, ini kuesioner ini bisa juga kita gunakan untuk contohnya ini ya. Menurut Anda penulisan nama Allah yang lebih mudah memahami dalam penulisan dengan huruf apa? Nah, ini bisa juga diturunkanlah apa-apa yang mau dipahami, digali gitu. Ya. Oke. Ini ada pada fase ini ada juga namanya tahapan namanya specify context of use tadi ya. Ada tahapan membuat namanya misalnya user persona ya. Tadi ya, di sini kan kita perlu memahami karakteristik user. Jadi perwakilan dari setiap kategori user itu kita buatkan profilnya. Kemudian user needs. Nah, setelah itu kita mendefinisikan namanya user needs. Ya, ini didapatkan dari hasil wawancara. Sebetulnya nggak bisa seperti ini saja ya. Ada juga diperlukan yang namanya ini sepertinya saya ambil dari mana ya? Oh ya, oke. Nih. Kemudian ada perlu juga activity diagram. Sebetulnya ini yang perlu kita gambarkan dulu ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Alat atau diagram ya, alat visualisasi atau diagram yang membuat kita mudah memahami konteks suatu sistem. Itu apa sih? Ya, workflow ini ya. Karena di dalam workflow semuanya tergambar ya. Ada yang namanya ini mau saya besarkan pakai apa ya? Nggak ada ininya. Oh, ini ada. Kita besarkan dulu ya. Oke, ini namanya contohnya swimlane diagram ya. Apa yang tergambar dalam swimlane diagram? Ini pakai yang style saya ya. Swimlane diagram ini paling ampuh untuk kita gunakan sebagai alat untuk memodelkan konteks dari sistem yang akan kita kembangkan. Di mana ini kita bisa memotret alur atau flow ya, proses dari sistem yang berjalan. Ini sebetulnya awalnya ini yang TA ini nggak paham, belum paham bahwa yang namanya proses belajar itu bisa kita gambarkan juga flow-nya. Jadi mereka tadinya yang Putri ini nggak paham, jadi saya paksa, saya arahkan untuk menggambarkan. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, dengan membuat flow, ya, kita bisa berdisiplin untuk menggambarkan alur suatu sistem tersebut dengan lengkap. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan needs-nya pun lengkap. Ya, need itu akan lengkap keluarnya. Jika tidak kita gambarkan seperti ini, maka need yang akan keluar tuh seperti yang tadi nih. Cuma gini langsung keluar user need ya. User need yang bisa jadi tidak lengkap di sini. Karena tidak menggunakan suatu pendekatan tertentu sehingga yang keluar need yang keluar adalah bisa jadi parsial. Jadi seingatnya atau sebatas si si ini si calon pengembang dan user pikirkan gitu loh. Bukan berdasarkan suatu flow yang lengkap dari sistemnya. Ya, bisa jadi nggak lengkap nanti. Coba perhatikan ya.
dengan tambah menggunakan diagram ya yang Swimlane tadi yang menggambarkan workflow yang lengkap, maka yang keluar cuma need-nya tuh 6 gitu. Membutuhkan media ajar yang interaktif dalam bentuk permainan, membutuhkan media ajar interaktif yang mudah digunakan, membutuhkan media ajar yang menghasilkan hasil evaluasi sistem, membutuhkan media ajar. Nah, ini sebetulnya nggak spesifik, ya, tidak spesifiknya. Maksudnya membutuhkan media ajar yang interaktif dalam bentuk permainan. Tidak ada yang tidak ada tidak bisa kita lihat di sini, ya, siapa yang menggunakan, ya, siapa saja penggunanya, kemudian layanan apa yang dibutuhkan oleh setiap pengguna nggak kelihatan di sini, ya, cuman bilang butuh 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 gitu ya, butuhnya sangat global dalam bentuk permainan, ya. Padahal kan tadi konteksnya itu adalah Asmaul Husna kan. Bagaimana proses pembelajaran Asmaul Husna, apa aja yang diajarkan nggak kelihatan di sini, ya. Bagaimana guru menilai, memberikan pelajaran nggak kelihatan dari nicknya ini. Jadi, ya, memang engineer itu perlu, ya, kalau kita mau mengembangkan suatu perangkat lunak, maka, ya, kita perlu mengembangkan suatu model yang menggambarkan alur proses itu dulu, ya, biar lengkap. Contohnya di sini ya, ini tabel user need ya. Tadi kan karakteristik sistemnya sebetulnya nih, karakteristik dari need dari gurunya katanya. Klaimnya ini need dari guru, ini need dari siswa. Menulisan nama Allah dalam bentuk huruf Arab, dibutuhkan bantuan suara narasi. Nama Allah dibutuhkan kombinasi warna yang Islami. Tapi sekali lagi, nggak menggambarkan dengan detail seperti apa layanan yang akan dibutuhkan gitu. Ya, cuman karakteristiknya saja. Oke. Nah, makanya saya saya tambahkan ini ya. Apapun yang kalian buat nanti ya, perangkat lunak yang kalian buat, kalian harus bisa menggambarkannya konteks sistem tersebut yang berjalan itu menggunakan workflow ini, ya, diagram sejenis workflow. Terus seperti apa diagram workflow-nya yang saya sebut sebagai Swimlane? Tadinya diagram ini cuman ada dua, ya, masing-masing kolom itu menggambarkan eh, partisipan atau aktor yang terlibat di dalam sistem. Lalu isi dari setiap kolom itu menggambarkan alur proses. Nah, di sini juga ada seninya ya. Eh, Tidak boleh terlalu detail ya. Juga tidak boleh meninggalkan proses-proses penting yang nanti bisa kita konversi menjadi layanan ya, layanan sistem. Itu yang penting ya. Jadi apa yang menjadi proses-proses tergambar proses di sini kalau bisa itu adalah elemen-elemen tahapan proses yang pentingnya dari setiap user. Kemudian kita gambarkan sebagai alur ya. Contohnya nih, guru ya. Di sini guru awalnya guru itu adalah kalau dari alur belajar Asmaul Husna, guru menjelaskan ya, menjelaskan contohnya di sini tentang Asmaul Husna. Lalu guru memimpin hafalan. Itu yang diamati ya. Hasil pengamatan biasanya di kelas tuh guru menjelaskan tentang Asmaul Husna. Guru kemudian pakai ada cara memimpin hafalan. Kenapa ini dibuat detail? Karena nanti pengajaran setiap materi itu cara pengajarannya berbeda. Contohnya ya, misalnya ini yang akan berbeda banget nih antara pengajaran materi Asmaul Husna dengan mengajarkan
matematik atau hitungan gitu, akan berbeda sekali metodenya. Atau mengajarkan bahasa itu juga akan metodenya berbeda. Makanya perlu kita detilkan alur ini, ya. Karena yang nama pembelajaran itu dia sebetulnya secara umum terbagi tiga, ya. Ada proses pembelajaran atau penyampaian materi, ada proses latihan, dan ada proses evaluasi. Nah, itu setiap pelajaran mungkin metode pengajarannya akan berbeda-beda, ya. Begitu juga dengan metode latihan dan evaluasinya. Makanya perlu kita gambarkan. Karena kenapa? Karena ini akan mempengaruhi bagaimana interaksi, ya. Karena ini akan kita buatkan produknya akan mempengaruhi bagaimana proses itu direalisasikan, ya. Bagaimana interaksi antara user dengan perangkat lunaknya nanti, ya. Terus satu lagi, ada yang saya modifikasi dari Swimlane diagram. Biasanya tidak ada namanya data dan informasi. Di sini saya minta tempelkan langsung pada setiap proses apa yang menjadi data atau input dan apa yang menjadi output. Kenapa? Ini sekaligus memudahkan kita nanti menuliskan skenario, ya. Skenario dari setiap proses tersebut. Begitu juga untuk mendesain database-nya, ya. Mendesain tabel-tabel yang diperlukan, tabel-tabel data yang diperlukan, dan informasi atau berupa report atau tampilan layar yang diperlukan oleh setiap proses tersebut, ya, setiap proses dan setiap aktor. Oke, jadi itu ya. Jadi ada kolom, jumlah kolom merepresentasikan eh, jumlah kategori usernya, ya, atau jumlah kategori aktor atau partisipan dari sistem tersebut. Kemudian dalam setiap kolom itu kita gambarkan alurnya, ya. Alur dari proses. Proses apa yang perlu kita gambarkan adalah proses-proses utama. Jangan terlalu detail, ya. Proses-proses utama yang nanti kira-kira akan menjadi atau akan dikonversi menjadi layanan di dalam sistem yang akan dikembangkan. Kemudian pada setiap proses, ya, gambarkan juga, tempelkan juga data dan informasi. Dia bisa berupa, data itu bisa berupa dokumen saat ini, bisa juga berupa tampilan layar, ya, baik yang diinput maupun ditampilkan, gitu ya. Oke. Nah, kalau sebelah kiri berarti itu kita sebut sebagai data atau yang menjadi input dari proses tersebut, dan kalau di sebelah kanan proses berarti yang akan menjadi output atau yang akan mungkin dicetak, gitu ya. Mungkin outputnya sekedar ditampilkan di layar sebagai informasi atau sebagai dokumen yang dicetak, ya. Oke, terus di sini dalam workflow ini tergambar juga nanti interaksi antar partisipan ini. Itu tergambar dari apa? Adanya alur ini, anak-anak panah ini, ya. Oke. Nah, ini salah satu fase modeling yang sangat penting. Mau kalian pakai metode atau pendekatan apapun, ini wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan. Karena apa? Inilah cara kita untuk memahami konteks sistem dan merepresentasikannya. Ya, cara merepresentasikan konteks sistem dengan cara yang sangat apa ya, integratif, ya, lengkap semuanya, ya. Kelihatan di sini alur proses, partisipan, data dan informasi yang diperlukan, ya. Ini sangat lengkap, ya, penggambarannya, dan sangat mudah, lebih mudah dipahami. Salah satu model
diagram yang salah satu bentuk diagram yang paling mudah ya, paling mudah untuk memahami konteks sistem ya, karena lengkap semuanya. Kemudian biasanya nanti diagram ini kategorinya diagram activity ya. Ini kalau kita gambarkan dengan lengkap seperti ini, ada partisipan, ada proses dan alur proses, ada data dan informasi. Maka tahapan berikutnya ya, kita bisa konversi yang kolom itu menjadi aktornya. Ya, tadi kelihatan memang dua aja. Dan aktornya siapa? Lalu dari aktor inilah berikutnya ya, kita mapping. Mapping kan dia ya aktor tersebut. Ini aktivitas ini kita ambil dari mana? Coba ambil dari tahapan proses tadi ya. Misalnya di sini guru ada 4 proses, berarti memang di sini ada 4 nih proses utama. Kalau bisa dinomorin ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sekian, harusnya konsisten gitu ya. Nah, jangan khawatir. Ini yang saya tampilkan ini juga sudah perbaikan berkali-kali. Jadi biasanya eh, diagram ini nggak sekali jadi ya, karena sulit. Karena inilah yang namanya proses hasil dari proses abstraksi. Cara kalian menyederhanakan alur sistem yang kelihatan kompleks ke dalam model diagram seperti ini. Ini nggak bisa sekaligus jadi. Apalagi untuk yang belum berpengalaman. Ini perlu improvement, perbaikan, refinement ya berkali-kali. Ya. Dan sebetulnya nggak ada patokan gitu ya. Bahwa setelah itu apa yang dilakukan? Ini adalah cara saya untuk menyederhanakan. Karena salah satu yang menjadi kunci dari suatu proses modeling yang benar itu adalah adanya konsistensi. Ya, selain kelengkapan, ya, signifikansi dari proses atrasinya itu benar, dia juga harus konsisten. Nah, konsisten itu bisa dilihat dari hal yang sederhana seperti ini. Kalau kolomnya 2, berarti itu aktornya memang kita lihat, kita anggap cuma 2 itu, ya. Lalu untuk dia agar konsisten, mapping lah tadi. Yang namanya proses itu menjadi aktivitas ya dari setiap aktornya. Ya. Bisa jadi aktivitas yang ada di sini lebih banyak ya, lebih banyak atau berkurang ya. Misalnya gini, bisa jadi di sini satu ya, menjelaskan pemahaman tentang Asmaul Husna. Bisa jadi ini mappingnya satu ke satu, bisa jadi mappingnya satu menjadi dua. Kalau misalnya di diagram ini bisa kita detilkan prosesnya itu ada 2 tahapan lagi, nggak apa-apa ya, selama kita tahu dia bagian mana. Atau bisa terjadi sebaliknya, di sini tergambarkan 2, maka di dalam kebutuhannya bisa jadi itu bisa disederhanakan atau digabung menjadi satu tahapan ya, karena yang satu itu lebih ke proses manual gitu ya. Oke, yang penting tadi konsisten ya, kalian tahu itu bertambah atau berkurangnya di proses yang mana. Nah, terus dengan adanya tabel ini kita sekaligus membuat relasinya ya. Tidak hanya aktivitas sekaligus dengan data dan informasi. Oke. Jadi saya temukan kalau kita melakukan analisis dengan bantuan tabel ini ya. Diagram dulu, diagram swimlane-nya, workflow, lalu kita bantu analisis dengan menggunakan tabel. Tabel ini adalah untuk membantu yang istilahnya adalah mapping, memetakan aktor terhadap aktivitas, aktivitas terhadap data dan informasi. Ya. Karena ya, dengan mapping ini kita membuat apa yang kita hasilkan dari diagram akan konsisten
ketika kita ubah dia menjadi requirement, ya. Jadi need yang tadi itu ya, need tadi itu datang dari mana? Need itu datang dari aktivitas ini, ya. Dari aktivitas guru dan siswanya. Ya, dia melakukan ini. Terus ada problem di sini. Lalu ada permasalahan atau kekurangan di dalam proses ini, ya. Baik sisinya yang berbasis komputer belum ada atau sudah ada, maka dia bisa menjadi tempat kita menemukan gagasan untuk improvementnya, peningkatannya, atau gagasan untuk memunculkan kebutuhan yang baru gitu. Produk yang baru, atau sekedar layanan yang baru dan atau cara berinteraksi yang baru, ya. Jadi dengan membuat diagram ini kita belajar mendetilkan karena ciri dari analisis yang baik itu adalah ketika dia cukup detail, ya, mempunyai kemiripan yang tinggi terhadap proses dunia nyatanya. Benar-benar dia merepresentasikan hal-hal yang signifikan di dunia nyatanya, ya. Nah, itu baru model yang baik. Kemudian ciri modeling yang bagusnya adalah kita kan lakukan analisis itu biasanya tidak cukup dengan satu gambar, ya, atau satu diagram, bisa beberapa. Nah, ciri analisis yang baik berikutnya adalah dia konsisten dari satu diagram ke diagram berikutnya. Esensinya nggak berubah, cuman dia semakin detail. Nah, itu baru model yang bagus. Tapi kalau antara diagram satu, diagram yang lain, kan tidak ada kesinambungan, tidak ada konsistensi, berarti itu cuman gambar yang apa ya, kurang bernilai. Karena nanti dia akan menghasilkan sistem analisis yang yang tidak akurat, ya. Tapi kalau kita bisa bikin konsisten, berarti benar. Contoh yang tidak konsisten contohnya. Sering ya, ketika digambarkan di sistem ini, hanya dua. Tapi tiba-tiba ketika di mapping ke tabel jadi tiga. Itu udah nggak konsisten gitu ya. Misalnya ketika digambarkan dengan requirement-nya, dengan use case diagram, tiba-tiba jadi tiga. Jadi tiga usernya. Itu kan nggak konsisten ya. Nah, itu sering terjadi kalau kalau apa? Kalau misalnya tidak diikuti dengan analisis yang benar. Contohnya ya, tidak memanfaatkan tabel ini untuk menjaga konsistensi. Ya, tadi dua, tiba-tiba di sini enak aja nambah satu lagi aktornya, atau tadi empat, di sini enak aja menghilangkan satu aktor pentingnya. Nah, itu berarti udah keliru, ya. Begitu juga mungkin yang hilang aktivitasnya atau yang nggak konsisten mungkin di data dan informasinya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini salah satu hal yang agak susah diajarkan ya. Kalau kalian nanti nggak praktek ya. Dan kalian harus praktek dulu untuk tahu bahwa cara analisisnya sudah benar atau masih banyak kelirunya ya. Butuh pengalaman. Jadi makanya nanti kita buat ini menjadi pemahaman yang melekat dengan melakukan yang namanya tugas kelompok ya. Dan saya akan membantu kalian untuk menilai apakah model yang dihasilkan udah benar. Tahapan-tahapannya udah benar belum, konsisten atau tidak gitu ya. Oke, jadi dua aja dulu ya. Yang pertama yang kalian harus lakukan dalam analisis setelah melakukan observasi, pengumpulan data, yaitu kalian harus belajar memodelkan ya. Setelah melewati yang namanya apa? Menghasilkan gagasan ya. Gagasan tentang sistem yang akan dikembangkan. Terus apa aja modelnya yang harus digambarkan? Pertama swimlane ini karena ini adalah yang paling lengkap ya. Kontekstualnya lengkap tergambarkan.
ya. Kemudian mudah dipahami, ya. Cukup satu tapi bisa memberikan banyak informasi. Lalu untuk menjaga konsistensi, ya, jangan lupa ya buat tabel user dan mapping terhadap aktivitasnya. Aktivitas, data, dan informasi. Kalau sudah, ya ini kan cuma tambahannya deskripsi-deskripsi. Kita buat itu atau kita konversi ya need tadi itu menjadi requirement. Bagaimana menggambarkan requirement? Nah, requirement ini kan terbagi dua ya. Ada yang nama fungsional, ada yang namanya non-fungsional. Nah, kalau saya dengan kalian tadi membuat tabel yang memapping tadi antara user ya, calon user atau aktor dengan aktivitas, dengan data dan informasi, maka itu akan menjadi sumber ya, sumber atau calon dari requirement ya. Nih, ya mampu menjelaskan pemahaman tentang Asmaul Husna. Itu adalah dari aktivitas guru ya. Sebetulnya bisa dilihat juga apakah aktivitas itu melibatkan aktor tertentu saja atau kedua aktor. Bisa ya. Tapi biasanya kalaupun dia terjadi interaksi di sana, biasanya aktivitas dari masing-masing aktor itu akan kita sebut dengan cara yang berbeda. Contohnya nih ya, pada fase pembelajaran itu kan ada interaksi antara guru dan siswa. Contohnya, guru menjelaskan. Nah, apa yang dilakukan oleh siswa? Siswa adalah sebetulnya ada di sini. Ini kurang juga nih, ya. Ada siswa mempelajari atau mendengarkan, ya, mendengarkan atau menyimak, ya. Nah, ini kurang nih tadi ya aktivitasnya. Sering terjadi gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti biasanya akan ketahuan. Makanya ketika kita bikin analisis pertama sering nggak lengkap, nanti diimprove. Biasanya kalian tuh bisa melewati minimal 3 kali loh ya perbaikan ini sampai benar-benar sempurna. Tapi nggak apa-apa kalau ini nggak sempurna, biasanya ketahuan nih nanti. Di fase di sini, oh ternyata kita butuh fungsional ini ya. Oh ya, fungsional ini datang dari mana gitu. Nah, biasanya tuh nanti ya datang kita lihat lagi ke diagram tadi dan mappingnya. Oh ya ternyata ada di sini diperlukan gitu. Contohnya nih ya, mampu menjelaskan pemahaman tentang Asmaul Husna. Tadi ini adalah peran dari si guru kan ya. Sekarang nanti itu menjadi peran dari perangkat lunak ya atau layanan dari perangkat lunak. Di mana nanti selain ada penjelasan juga mampu menampilkan tadi ya itu. Nah nanti itu tentang Asmaul Husna tuh karena dia adalah materi yang cukup rumit, maka ini sebetulnya kalian kalau yang seperti ini ya materi pembelajaran ada hal yang khusus kalian juga harus detilkan selain fase, yaitu struktur struktur kontennya itu harus perlu ditambahkan ya, dijelaskan. Asmaul Husna itu meliputi materi tentang apa aja, apalagi ada per pertemuan itu harus dijabarkan. Ini kekurangan dari TA ini ya, lupa dijabarkan gitu ya. Tahapan pemberian materinya. Nah, ini kurang juga nih. Tuh ya. Kenapa bisa kurang? Karena di sini lupa ini membuat struktur dari materi ya. Nah, materi ini harus distrukturkan jadi kelihatan tuh ya apa aja. Pertanyaan ini bagian dari materi tentang pengujian ya. Nih, pengujian. Silakan. Oke, itu contohnya. Terus nanti juga ada non-fungsional. Non-fungsional itu nanti adalah
yang menyangkut performansi dari perangkat lunaknya ya. Contohnya ini dibuat berbasis mobile, warna-warna cerah. Nah, di sini non fungsional ini sering menjadi apa ya? Mendetilkan, bisa kita gunakan untuk mendetilkan eh, requirement terhadap interaksi ya, kualitas interaksi dari user dengan perangkat lunaknya ya. Misalnya dari sisi platform, dari sisi interaksi dari warna ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, biasanya requirement itu kita gambarkan dengan dua diagram berikutnya. Yang pertama apa? Diagram use case, ya. Nah, di sini kalian lihat ya, login ini tidak akan menjadi use case utama ya. Karena tadi use case utama ini haruslah yang berasal dari diagram aktivitas ya, yang menjadi proses utama dari sistem yang berjalan. Nah, sedangkan login itu kan sebetulnya non non fungsional gitu ya, bahwa dia harus orang itu harus login dulu gitu loh untuk bisa mengakses sistemnya. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini terpisah ya, jangan menjadi requirement utamanya. Oke. Kemudian jangan lupa nanti setiap requirement itu harus dilengkapi dengan yang sudah dipilih nanti. Oh ya, di mana keterlibatan user? Nah, sekarang kita jelaskan ya. Bu, user center design-nya di mana? Nah, tadi ketika dibuat ini ya, itu sudah melewati tahapan pengumpulan data yang melibatkan user ya. Diagram ini pun kalau kita buat, nah, kenapa pakai diagram ini? Karena apa? Akan menjadi alat komunikasi antara tim developer dengan user. Mereka akan paham ya. Dibandingkan kalau dibuat dalam bentuk deskripsi, kalau dengan bentuk diagram ini akan lebih mudah pahamnya. Jadi aktor pun bisa memberikan masukan gitu ya. Oh enggak, ini ada fase ini gitu. Oh ini bukan melibatkan si usernya ini tapi ada di sini. Nah itu bisa jadi alat komunikasi ya, diagram ini. Begitu juga dengan tabelnya. Jadi setiap hasil yang dihasilkan dalam fase analisis bisa didiskusikan dengan lebih mudah ya. Oke. Nah, setelah fase use case ya, itu ada lagi yang namanya skenario. Nah, skenario ini membuat bisa menjadi alat untuk komunikasi lagi. Nah, kenapa? Isi dari skenario itu tuh lebih detail ya. Jadi skenario ini berisi realisasi bagaimana suatu use case atau layanan itu terrealisasikan mulai dari awal ya, aksi awal yang dilakukan oleh pengguna hingga selesai ya untuk use case tersebut. Karena ini harus detail, nah ingat ya, ini harus detail ya. Kalau ada yang diinput oleh usernya juga harus dituliskan. Kalau ada tombol yang dipencet harus dituliskan, ya. Karena dia menggambarkan kedetilan interaksi yang terjadi selama dari satu use case tersebut, ya. Makanya untuk menuliskan use case yang baik ini perlu kita buat ya 1 sampai 3 tampilan interaksi yang terjadi. Ya, tergantung tingkat kerumitan dari use case-nya itu. Ya, kalau yang sederhana cukup 2
awal dan akhir gitu ya. Kalau misalnya agak panjang, ada beberapa perubahan yang penting dari interaksinya, tampilan, formnya itu, maka kalau bisa kita buat ditampilkan lebih dari satu. Kita desain. Kenapa? Agar aksi oleh usernya detail dan reaksi sistemnya juga detail. Bahkan kalau bisa ya, karena sistem karena suatu layanan itu sifatnya adalah mengubah data masukan menjadi informasi atau output yang diinginkan. Kalau bisa, kalau misalnya ya ini ada akses terhadap database, bisa kita jelaskan. Contohnya ini ya, melakukan login. Loginnya harusnya kalau bisa lebih detail kalian lakukan dengan apa? Memasukkan NIS dan password. Input nih gitu ya, input NIS dan password. Nah, sehingga reaksi sistem jelas. Dia melakukan validasi. Validasi itu gimana sih? Validasi itu bisa dari range nilai, bisa juga memvalidasi keberadaan di database, ya kan? Bisa harus detail. Nah, jadi kunci kunci dari skenario itu adalah sedetail mungkin, ya, sedetail mungkin mengikuti irama interaksi ya, alur interaksi antara si aktor dengan sistemnya. Nah, kalau jangan lupa ya, kalau ada kalau ada alternatif sebaiknya juga dijelaskan. Karena alternatif itu bisa jadi dia skenarionya juga tidak sederhana gitu loh. Ya. Misalnya gini, apa yang terjadi kalau NIS dan passwordnya tidak valid? Nah, ini nggak dituliskan ya, harusnya ada aksi yang namanya ada skenario alternatif. Ini agak kurang ya di sini nggak memunculkan skenario alternatif. Oke, itu contohnya. Kemudian untuk memudahkan ya, sebetulnya apa yang kita lakukan kalau misalnya dia alur untuk skenario itu melibatkan beberapa layar ya, sequence layar. Kalian bisa buat seperti ini dulu ya gitu ya. Ini alurnya ya. Kemudian termasuk alternatifnya kalau ada ya, sehingga nanti membuat kita tetap terjaga konsistensinya ketika kita membuat detail dari skenario ya. Jadi boleh ditambahkan, ini sifatnya opsional ya. Boleh ditambahkan skenario use case dalam bentuk urutan interaksi form seperti ini, lalu baru dibuat detail per per aksinya dan reaksi ya, dan juga elemen-elemen dalam setiap form yang menjadi yang muncul gitu ya. Oke, Ibu mohon maaf. ya, udah habis ya waktunya. Oh Udah, Bu. iya, terima kasih ya. Ya, Jadi Bu. itu dulu ya untuk hari ini. Bisa dipahami, saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari metode yang dipakai dan bagaimana implementasikannya ke dalam tugas nanti. Untuk itu, terima kasih. Untuk kehadiran nanti kalian cek ya. Kalau misalnya masih dianggap tidak hadir, kita lanjutkan. Nanti saya bisa koreksi. Kemudian, apakah bisa untuk pertemuan 6 kita lakukan hari Kamis ini? Bisa? Nanti tolong dijawab di WA grup ya. Saya rencanakan Kamis tanggal 27 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.